Sebelum mendengarkan Tira Audio Series, yuk pakai headphone atau headset kamu untuk pengalaman mendengarkan yang lebih maksimal. Cerita ini merupakan original konten dari Bumi Langit. Semua nama, tempat, dan kejadian di cerita ini adalah fiktif. Episode sebelumnya, di Tira Tragedi. Kulihat, longsor mulai datang lagi. Mengepung dari belakang, sementara di depanku batu besar. Aku tak punya kekuatan lagi. Satu-satunya yang mampu kulakukan adalah memeluk Mami. Melindunginya sampai akhir. Maafin Susi, Mi. Tira Tragedi Episode 7 Keajaiban. "16 jam telah berlalu semenjak terjadinya longsor diikuti gempa di Gunung Bukit Raya. Dara, Niko, dan Kak Gaib dievakuasi oleh tim Basarnas. Dara pikir Susi dan Tante Ilana juga dievakuasi. Namun tim Basarnas mengaku tidak menemukan mereka. Tidak juga goa di bawah tebing batu tinggi. Goa itu hancur, luluh lantah. Tidak memungkinkan adanya penyusuran karena medan yang tengah berbahaya. Belum ditambah hujan dan badai petir. Nik, gimana nih? Kita cari Susi dan Tante Ilana sendiri aja. Jangan gila, Dar. Kata data Basarnas, mereka aja sulit mencari di situasi begini. Apalagi kita yang awam. Dara ngerti. Tapi kalau terjadi apa-apa gimana? Terjebak di longsor? Ketiban batu-batuan goa? Oh my god. Padahal harusnya Kalimantan aman dari gempa. Bukan gitu, Dar. Kepala BFKG bilang, Kalimantan bukannya aman dari gempa. Tapi, meski berpotensi gempa, pulau ini punya tingkat aktivitas kegempaan yang relatif paling rendah. Yang pertama, Kalimantan punya jumlah struktur sesar aktif jauh lebih sedikit daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Yang kedua, Kalimantan cukup jauh dari zona tumbukan lempeng megatrus. Jadi, suplai energi yang membangun medan tegangan terhadap zona seismogenik di Kalimantan tak sekuat akumulasi medan tegangan zona seismogenik yang lebih dekat zona tumbukan lempeng. Yang ketiga, beberapa struktur sesar di Kalimantan kondisinya sudah berumur tersier. Jadi segmentasinya banyak yang sudah nggak aktif lagi dalam memicu gempa. Apa pula maksudnya? Terus kita gimana nih? Masa nunggu doang? Pokoknya jangan cari perkara, Dar. Kita ikutin aja yang profesional. Susi dan Tante Ilana pasti selamat. Mereka itu tangguh. Dek Dara, Dek Niko, tak usah cemas lah. Pasti kami cari sampai ketemu Ibu Ilana dan Susi. Kalian istirahat dulu, makan yang banyak, ada jus singka, kalumpe, botok mengkudu, ada minuman herbal juga dari akar bajaka. Ayo, dimakan, diminum. Iya, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Tak lama kemudian, ketika Dara dan Niko sedang makan dan minum, sebuah helikopter datang. Tante Enggal, orang kepercayaan Tante Ilana, muncul. Halo Ibu Enggal, selamat datang. Anak-anak sudah dievakuasi. Pemangku adat sama orang-orang lokal juga ikut bantu cari Ibu Ilana dan Susi. Baik. Wajahnya cukup tenang. Ia disambut Gaib dan beberapa anggota Basarnas. Tante Enggal lalu berjalan menuju Dara dan Niko. Ia memeluk kami berdua. Syukurlah kalian selamat. Tadi keluarga kalian sangat cemas. Mereka bakal nyusul dengan helikopter berikutnya. Tante, Dara takut Susi dan Tante Ilana kenapa-napa. Kita cari sama-sama ya. Untuk saat ini, tolong kalian bantu doa. Lalu pulihin dulu kesehatan kalian. Pencarian kita mungkin butuh waktu yang gak sebentar. Iya, Tante. Tante Enggal kemudian bergabung dengan tim Basarnas yang mempelajari peta Gunung Bukit Raya. Dara dan Niko mengekor di belakangnya. Dari data yang Niko kumpulkan,
ada probabilitas 50-50 untuk kami menemukan Susi dan Tante Ilana. Ada banyak faktor yang berarah ke hasil negatif. Sejujurnya, Niko cukup skeptis. Sementara, Dara tetap optimis. Pasti ada keajaiban. Dari televisi yang ada di pos evakuasi, tersiar berita berbagai bencana alam di Indonesia. Mata Dara tertuju pada layar televisi. Pemirsa, saat ini kami menerima laporan terjadinya bencana-bencana di Indonesia. BMKG dan BNPB melaporkan adanya tsunami di Aceh, badai petir di Kepulauan Nusa Tenggara, erupsi di Anak Krakatau, kabut hitam di Sulawesi, angin topan di Papua, hujan meteor di Bali, air tanah Jakarta mengandung racun, serta gempa di Kalimantan. Pemerintah menetapkan bahwa Indonesia berada di status keadaan darurat bencana. Para adisatria tengah membantu pemerintah untuk mengevakuasi masyarakat dan korban bencana. Masih belum diketahui pasti jumlah korban ataupun kerugian yang terjadi. Selain itu, United Nations atau PBB juga menyalurkan bantuan mereka ke pemerintah Indonesia. Perwakilan PBB baru saja tiba di Jakarta dan memberikan pidato di hadapan Presiden Indonesia dan para diplomat. To the Indonesian people and government, we, the United Nations, express our condolences for the series of tragedies that have struck Indonesia, such as the tsunami in Aceh, the storm in Nusa Tenggara, the Krakatoa eruption, and meteor rain in Bali, to name a few. We will assist the Indonesian government with humanitarian aid, along with helping in victim evacuation and post-disaster recovery. Hopefully, we will be able to conquer these tragedies as soon as possible. We are with you. Pemirsa, tetap waspada dan berhati-hati. Ikuti petunjuk dari pemerintah setempat dan tetaplah di rumah atau evakuasi ke tempat aman. Oh my god, ada tsunami, gempa. Grup WA keluarga Dara lagi ribut nih. Untungnya pada selamat. Ayahku juga nggak jadi kesini karena nenek ikut dievakuasi. Fenomena apa ini? Jangan-jangan kiamat? Menurut data, tidak akan tiba hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi. No, jangan kiamat dulu dong. Dara kan belum nikah. Om Bara, Susi, Tante Ilana juga belum ketemu. Kiamat nggak tergantung kamu, Dar. Ayo Nik, kita doa biar kiamatnya dipending. Tunggu kita meninggal aja. Lah, emang kamu siapa, Dar? Darani. Aduh. Dara lihat, Niko sibuk banget mengumpulkan data-data anomali mengenai bencana alam ini. Disimpannya di database tablet. Apa yang sebenarnya tengah terjadi? Dan jika hal terburuk benar terjadi, apa rencana kami? Saat ini, Dara masih mengotak ayah. Keluarga Dara kebanyakan tengah dievakuasi karena takut ada gempa susulan. Sosial media pun dipenuhi trending soal bencana. Korban jiwa terus bertambah. Foto dan video memprihatinkan terus bermunculan. Apa ini kiamat? Kami memasuki hari ke-7 pencarian Susi dan Tante Ilana. Cuaca cukup cerah. Dara, Niko, Tante Enggal, dan tim Basarnas serta masyarakat lokal akan meneruskan penyusuran bukit. Dara sudah siap dengan kamera ponsel untuk melakukan live stream pencarian. Halo teman-teman, hari ini Dara dan tim bakal cari Susi dan Tante Ilana lagi. Semoga sinyal untuk streamingnya cukup bagus ya. Kalau kalian melihat sesuatu atau petunjuk gitu, please share ke Dara. Kamu ngapain sih, Dar? Gak usah live dong. Kita lagi krisis gini. Nik, kemampuan kita tuh terbatas. Mata kita cuma 2. Bisa jadi kita miss something. Terserah deh. Sudah berhari-hari kami mencari. Penyusuran bahkan mencakup beberapa puluh kilometer dari titik hilang. Sayang sekali, belum ada tanda-tanda apapun. Bahkan penemuan benda Susi dan Tante Ilana. Tiap hari juga, Dara dipenuhi rasa cemas. Namun, Dara sebisa mungkin tetap bercanda dan ceria agar energi positif mendatangi kami. Sementara Tante Enggal masih cenderung tenang dan sibuk memperhatikan Dara dan Niko.
seolah kami adalah tanggung jawabnya. Lalu Nico, ia tetap mengumpulkan data dan berharap pencarian kami berhasil. Pemirsa, sudah 7 hari semenjak hilangnya Ilana Putri, konglomerat batubara dan intan sekaligus perempuan terkaya nomor 1 di Indonesia. Ia dikabarkan menghilang bersama putrinya setelah terjadi gempa dan longsor di Gunung Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Basarnas dan masyarakat setempat masih melakukan pencarian. Dikabarkan kalau ini adalah hari terakhir batas pencarian. Kalau hari ini Susi dan Tante Ilana belum ketemu, Dara masih bakal cari. Pokoknya sampai ketemu, dalam keadaan apapun. Dara bakal pulang sama Susi dan Tante Ilana. Sama, Dar. Kamu siap untuk yang terburuk? Dara gak pernah siap untuk yang terburuk nih. Tapi kalau yang terjadi adalah yang terburuk, Dara bakal coba terima. Dara, Nico, ayo kita lanjut cari. Kami menyusuri sekitar goa tebing batu tinggi yang sudah hancur. Entah sudah berapa kali kami mencari di sini. Memanggil, membersihkan bebatuan, melacak ponsel, hingga menggunakan drone dan helikopter. Semuanya nihil. Tante Engel bahkan membeli robot-robot dari Jepang agar bisa dipakai masuk ke tanah. Tetap tak ada petunjuk Susi dan Tante Ilana. Aduh, ada gagak nih. Tandanya buruk nih. Mitos, Dar. Harusnya kita panggil smart people juga. Siapa tahu Susi sama Tante Ilana dibawa ke dimensi sebelah. Mereka bisa lihat kita, tapi kita enggak. Tuh, smart people yang diundang Tante Engel dan Kak Get. Ya, di hari ke-7, alias batas akhir pencarian, menjelang senja, Tante Engel membawa seorang smart people terkenal, Ki Jaka Pintar. Perawakannya seperti dukun-dukun di film horor. Penampilannya semrawut, berantakan. Hasil data analisis Nico menyebutkan kalau Ki Jaka Pintar hanya menang di gimmick. Penampilannya di panggung horor Indonesia cukup meyakinkan sih. Tapi kalau kekuatan metafisikanya, data Nico tak percaya. Kalau Dara sih, selama hasilnya oke, Dara akan percaya. Ki, ini foto Nyonya Ilana dan Nona Susi. Mereka menghilang sejak 7 hari lalu ketika ada gempa dan longsor. Tante Engel memperlihatkan foto Susi dan Tante Ilana ke Ki Jaka Pintar. Laki-laki parubaya itu mengangguk-ngangguk. Dengan cepat, ia menjawab. Dari hasil penerawangan Aki, Ibu Ilana dan anaknya sudah pindah ke dimensi lain. Hah? Kapan Ki Jaka Pintar nerawang? Apa dari foto aja bisa? Hebat banget. Paling itu jawaban default, Dar. Nak, kamu ini pernah diinjak Mariaban minggu lalu loh. Pernah nyeri dada juga kan? Terus ada semacam rambut rontok di baju kamu kan? Ki Jaka Pintar melotot ke arah Nico. Nico tampak kaget dan gelagapan. Hah? Tahu dari mana aku nyari dada? Diinjak. Dia gak mungkin ikutin saya kan, Ki? Ya ampuh, kowe hati-hati aja kalau ngomong. Apa ada cara untuk memulangkan mereka, Ki? Dara siap ngelakuin apa aja, Ki. Kalau Anda beneran sakti, bisa jemput dong. Nick. Sek, saya coba dulu ya. Ni ai woi jin be, wo ai ni i wen be, ji ji ni ji ai, ji ji ni ji ai. Aduh, salah. Ini mah lagu kesayangan Aki kalau di karaoke. Sek. Semangat, Ki. Danyang lor kidul wetan kulon ketemu.
kalap. Ki Jaka Pintar mengelilingi hutan dengan tangan menegadah ke langit, seolah mencari gelombang resonansi antara alam manusia dan alam lain. Dara juga fokus untuk stream adegan ini. Kapan lagi Dara lihat smart people menerawang kan? Sak jagat tak ajine nang awak insung kulo. Mendadak, angin kencang berputar mengelilingi kami. Daun-daun dan pohon bergerak-gerak, seolah akan terbang. Bau melati entah dari mana menyeruak. Darsun mata hajiku, hajine wong sak jagat tak ajine nang awak insung. Dari kejauhan, terdengar suara tertawa. Nick, Dara dengar suara Mbak Kun. Lah, kok sama sih, Dar? Mungkin Ki Jaka muter YouTube atau Spotify? Jangan sembarangan ngomong kamu. Saya ini beneran loh manggil teman saya dari dunia lain untuk bantu kalian nyari Ibu Ilana dan Nak Susi. Siapa tahu kan bisa bawa mereka kembali. Bulu kuduk Dara mendadak berdiri. Suara tawa itu mendekat, seolah mengitari telinga Dara. Tangan Dara spontan menutup telinga. Suara itu lantas menjauh lagi. Dara pikir Mbak Kun sudah pergi. Namun, Mbak Ayu, ini perempuan-perempuan yang perlu kamu jemput. Saat ini mereka terjebak di alam seberang. seorang perempuan berwajah amat pucat muncul. Ada lingkar mata yang menghitam, rambutnya panjang, pakaiannya putih. Ia melayang di udara dan berdiri tepat di depan Ki Jaka Pintar. Mulutnya terbuka, tertawa-tawa. Mata Dara melihat Ki Jaka Pintar berbicara dengan Mbak Kun. Meski tangan Dara gemetaran, Dara tetap mengarahkan ponsel ke Ki Jaka Pintar dan Mbak Kun. Kolom komentar langsung heboh dan mengira kalau ini settingan. No, ini gak settingan. It's real. Duh, kenapa Dara harus lihat yang kayak gini lagi? Oh, Dara bisa susah tidur kalau kayak gini. Coba tutup mata dan telinga, Dar. Kayak aku. Tak lama, suara Mbak Kun terdengar di dekat telinga Dara. Dara baru ingat kalau Mbak Kun itu jika suaranya dekat, maka sebenarnya ia jauh. Begitupun sebaliknya. Udah aman, Dar. Setelah memastikan Mbak Kun menjauh, Dara mulai berani membuka mata. Ki Jaka Pintar dan Tante Engel kembali mencari. Kami pun terus berjalan, menyibak semak, mengedarkan pandangan hingga hari beranjak malam. Sebentar lagi, Basarnas akan mengumumkan kalau pencarian berakhir. Tentu, Tante Engel gak bakal menghentikan ini. Jujur, aku skeptis, Dar. 80-20. 80% kalau Susi dan Tante Ilana terjebak di longsor, dan kemungkinan bertahan hidup mereka kecil. Masih ada 20% kan? Dara akan percaya penuh nih. Teman-teman sekalian, terima kasih untuk partisipasi kalian dalam pencarian ini. Namun mengingat keterbatasan dan SOP, dengan sangat terpaksa pencarian akan dihentikan. Apabila teman-teman ada menemukan sesuatu atau informasi lebih lanjut, bisa menghubungi tim Basarnas atau pemangku adat setempat. Saat ini kita tutup pencarian ini dengan berdoa bersama untuk para korban. No, mereka belum mati. Dara bakal cari lagi. Tante Engel, tolong jangan diam. Tante bisa bayar lebih kan? Kita bisa hire banyak orang untuk nyari kan? Dara. Mendengarkan perkataan kakak Basarnas, jujur, perasaan Dara sangat sakit dan sedih.
Dara tidak tahan berada di dekat orang-orang yang menyerah. Jadi, Dara memilih untuk meninggalkan posko dengan air mata mengalir deras di pipi. Di belakang Dara, Niko mengejar. Sementara Tante Engel berbicara dengan Basarnas dan Ki Jaka Pintar. Matahari sudah mulai terbenam. Cahaya semakin sedikit. Suara gagak semakin keras. Dara percaya takhayul. Orang zaman dulu pasti ada alasan mengapa mereka mengasosiasikan gagak dengan kematian. Apa gagak ini tanda sesuatu? Tunggu, Dar. Kita cari sama-sama. Really? Kita selalu bertiga dengan Susi. Aku juga bakal cari Susi. Tante Ilana juga. Dara dan Niko menghidupkan senter, berjalan di arah sekitar sungai. Tak jauh dari goa di bawah tebing batu tinggi. Susi! Susi! Tante Ilana! Tante! Kalian di mana? Kalian di mana? Apa yang kami lakukan ini apakah sia-sia? Karena ini titik yang sama. Berulang kali kami datangi dan telusuri, berharap alam akan menunjukkan petunjuk. Nick, gagak itu dari tadi di sekitar sini. Dia pasti nyium bangkai atau kematian. Kamu mau coba ikutin gagak? Why not? Dara dan Niko mengikuti arah terbangnya gagak. Sang gagak mengitari sebuah titik. Loh, bukannya tadi di sini rata, Dar? Iya, Dara yakin tadi datar. Kenapa malah ada gundukan? Susi dan Tante Ilana pasti di sini. Dara refleks mengais tanah. Air mata masih menggenang di pelupuk kedua mata Dara. Dara tak henti memanggil Susi dan Tante Ilana, seolah begitu percaya kalau mereka ada di balik gundukan tanah tersebut. Niko pun turut mengais tanah. Semakin lama mengais, kami menyadari kalau tanah ini bergerak naik. Dar, panggil Basarnas dan Tante Engel. Siap. Dara langsung melakukan video call dan menunjukkan fenomena aneh yang tengah terjadi persis di depan kami. Tak lama, Basarnas, Tante Engel, Guide, Ki Jaka Pintar, dan beberapa masyarakat berdatangan. Kami bahu-membahu menggali tanah yang sekarang sudah lebih tinggi dari Niko. Susi! Besti Susi! Tante Ilana! Tanpa dikomando, Dara menggali tanah dengan perasaan tak karuan. Dari data Niko, ini bisa disebut diapir. Fenomena ketika tanah menjadi naik akibat tekanan dari patahan suatu tempat. Saat ini, rasa percaya Dara untuk keselamatan Susi dan Tante Ilana menjadi 100%. Mereka mungkin memang tertimbun di daerah ini. Nyonya! Nona Susi! Besti Susi! Tante Ilana! Perasaan Dara terhenyak. Cahaya-cahaya senter menerangi ke dalam galian. Kini, yang tampak adalah sebuah goa kecil. Susi tengah memeluk Tante Ilana. Badannya penuh luka. Pakaiannya compang-camping. Begitupun Tante Ilana. Untuk sekian detik, napas Dara tertahan, menunggu apakah Susi dan Tante Ilana masih bernafas. Panggil tim medis. Bawa helikopter medis ke sini sekarang. Siap, Bu. Oh my god, syukurlah. Rasanya jantung Dara hampir berhenti berdetak. Seperti kebiasaan, Dara spontan memeluk Niko. Dara senang banget karena kami berhasil menemukan Susi dan Tante Ilana. Berkali-kali Dara mengusap air mata. Masih tak percaya kalau ada keajaiban seperti ini. Wes nggak sakti lagi. Perasaan Dara campur aduk. Lega, senang, tapi juga takut. Kasih kemenyan baru tahu rasa. Ki dan Mbak Kun, terima kasih telah membantu kami. Bayarannya sudah saya transfer 50 juta. Kalau kurang, bisa kabari saya.
Dara melihat Susi dan Tante Ilana dibawa oleh tim medis, diterbangkan dengan helikopter medis. Tante Engel juga ikut di helikopter. Sementara Dara dan Niko akan pulang dengan helikopter lain setelah ini. Dara senang karena akhir kisah hilang ini adalah bertemu. Namun, masih ada keraguan di hati Dara. Susi dan Tante Ilana bakal cepat sehat lagi kan? Mereka gak bakal di kondisi kritis kan? Tenang Dar, Susi dan Tante Ilana masih hidup. Mereka akan sehat. Keajaiban ini ada salah satunya mungkin karena kamu. Oh ya? Ih, tumben Niko ngomong hal baik ke Dara. Lah, emang kapan aku ngomong hal buruk, Dar? Jangan fitnah dong. Biasanya gitu kok. Suara Gagak masih terdengar lantang. Dara dan Niko menatap Gagak yang masih mengitari titik ini. Matanya merah menyala dan tajam melihat kami. Suara aneh dan asing itu kembali terdengar mengelilingiku. Aku tak mampu bergerak, tak juga bisa membuka mata. Apa aku sudah mati? Suara-suara ini malaikat kubur. Kalaupun aku sudah mati, aku harap Papi dan Mami tidak lama bersedih karena kehilanganku. Dara dan Niko juga. Semoga mereka cepat move on dan menjalani hidup mereka tanpaku. Berapa lama aku sudah mati? Kalau saja suara-suara aneh itu nggak ada, mungkin rasanya akan lebih nyaman. Aku tersentak. Mataku mendadak terbuka. Pemandangan yang terbentang di hadapanku hanya putih. Ruangan serba putih. Insting pertamaku adalah bangun dan mencari Mami. Aku masih hidup. Mami gimana? Nona Susi, Nona jangan banyak gerak dulu. Tante Engel menahanku bergerak. Ternyata aku ada di sebuah kamar rumah sakit. Aku diinfus dan diperban sana-sini. Badanku mendadak terasa sakit dan nyeri. Tak lama, benakku mencuatkan banyak ingatan. Aku melawan naga. Aku memecahkan benda-benda hingga aku memeluk Mami dan kami terkubur di gua. Tante, Mami di mana? Nona Susi dan Nyonya Ilana berhasil melewati masa kritis. Namun, Nyonya Ilana belum sadarkan diri. Beliau masih di ICU untuk perawatan lebih lanjut. Lalu, ini liontin Tuan Bara ditemukan terpakai di leher Nona. Aku mengambil liontin Papi yang disodorkan Tante Engel. Ku genggam liontin itu dengan perasaan tak karuan. Tante, tolong bawa liontin ini ke forensik. Analisis. Apa ada sidik jari selain Papi dan aku? Baik, Nona. Saya akan menemui dokter dulu ya. Ngabari kalau Nona sudah sadar. Setelah Tante Engel berlalu, tiba-tiba hidungku mencium bau menyengat. Belerang. Aku menahan napas. Bau belerangnya makin menyengat. Aku menoleh ke sampingku. Tidak ada apapun. Bulu kuduku refleks berdiri. Perlahan, aku menutup mata dan menoleh ke kiri. Entah kenapa, nyaliku kali ini menciut. Apa kau bisa mendengarku? Sekian detik aku terpaku. Mataku membelalak, membesar. Nah, makhluk apa kau? Dia nggak nempel. Dia melayang, kecil. Bentuknya kayak hewan cicak, boneka buaya, komodo kecil.
Salah manusia. Aku naga. Aku Wisesa, sang naga cahaya. Aku mengucuk mata berkali-kali dan mencubit diriku. Sakit. Dan sosok makhluk mungil itu masih ada. Bahkan, sekarang kami bertatapan. Tanganku berusaha menangkapnya. Dia menghindar dengan gesit. Aku adalah naga yang telah kau temui di goa. Yang kulihat di sana itu naga raksasa dan roh-roh naga. Bukan kayak kamu yang kecil, kayak burung. Akulah yang telah melindungi kamu dan ibumu manusia. Saat ini, entah kenapa, aku punya bentuk seperti ini. Seluruh kekuatanku hilang. Hanya wujud ini yang tersisa. Melindungi? Hah? Naga dan rohnya itu malah mau membunuhku. Mana mungkin kau melindungiku? Benar. Ini pasti halusinasi. Manusia, kau harus bertanggung jawab karena telah memecahkan pusaka kami. Pusaka? Kau yang telah memecahkan pusaka roh 9 naga. Karena itulah nyawa ibumu jadi bayaranmu. Aku menangkap makhluk bernama Wisesa itu. Dia tampak kesakitan karena ku cengkram erat. Apa maksudmu? Nyawa Mami diambil? Oleh siapa? Lepaskan aku dulu. Jawab sekarang atau kau keremuk. Aku bukan naga yang tahu segalanya. Satu hal yang ku tahu, siapapun yang melepaskan segel 9 roh naga akan diambil jiwanya sebagai harganya. Gak boleh. Nyawa Mami gak boleh diambil. Bencana-bencana yang terjadi, tsunami, gempa, badai petir dan sebagainya telah disebutkan di Prasasti 9 Naga. Jika dihubungkan dengan prasasti ini, saya berhipotesis kalau para roh naga telah bangkit. Tira Tragedi. Karakter Tira oleh Nono GM. Pengisi suara: Riri sebagai Susi atau Tira, Dierdi Anindika sebagai Naga Wisesa, Mahdi Sugoi sebagai Citrun, Ken Shani sebagai Darani, dan Dito Ahmad sebagai Nicholas. Didukung oleh Bagus Prasetya sebagai Bara, Nabilah sebagai Ilana, Hafsyah Hamidah sebagai Ibu Enggal, Magnolia dan Shani Budi sebagai pembaca berita TV, Tanfitz sebagai Ki Jaka Pintar, Henry sebagai Ketua Basarnas, Nanda sebagai perwakilan United Nations. Produser Dirdra Anindika. Konsep cerita Oya Sujiwo, Nabilah Rosyadah, Iman Syahlubis, Dierdi Anindika. Konsep naga Fajar Sungging. Desain naga Krim Kopi Latifah NH. Desain karakter Krim Kopi Fauzia Chang, Ken Shani, Latifah NH. Naskah Aries Tanabirah. Editor cerita Oya Sujiwo, Dierdi Anindika. Ilustrator Fajar Sungging, Iwan Azif, Yumi Becker. Asisten ilustrator Scorpions, Sarah Amadea. Video editor Bagus Prasetya. Penata suara Hanif Arifai. Sampai jumpa di tragedi selanjutnya.